Viral video yang memperlihatkan dua orang anggota polisi lalu lintas, memberhentikan sebuah mobil di tol dalam kota. Lihat mengambil sesuatu dari dalam kendaraan, memasukkannya ke saku, lalu berjalan menuju petugas. Kedua anggota Polantas dari PJR di Telantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil karena masa berlaku nopol yang telah habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali bersama saya Andi Utomo alias Mas DU ya. Kali ini Mas DU akan membahas tentang apa ya? Yang lagi rame ini isunya, desas-desusnya ya. Kalian bisa cek-cek lagi informasinya ya. Ini tentang perampasan aset ya. Tapi yang mengejutkan ini bukanlah perampasan aset para koruptor tapi perampasan aset rakyat ya, kata netizen ya, yaitu tentang sistem tilang terbaru ya, yang nanti akan disahkan sekitar bulan April kabarnya ya, itu dimana pajak kendaraan yang mati 2 tahun atau lebih itu bisa berpotensi disita pada saat ada tilang menilang itu ya. Selengkapnya seperti apa, itu terus saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja ke beritanya. Let's go ya. Lanjut ini ya. Ini kita mulai dari pidato Pak Prabowo dulu aja ya. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Ini janji Pak Prabowo ya. Untuk menjalankan undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak ada ini niat pidatonya, sedikit. kita lanjut ke pendapatnya. Oh belum, ini masih tentang SIM ini ya. Nah, ini menarik ini. Ini seorang jenderal ya, yang tes ini ya, bikin SIM kan. Ternyata jenderal polisi pun kesulitan guys ya. Kita kalau bikin SIM kan tracknya ya kayak gitu ya, berputar-putar seperti itu ya. Ya ini jadi si Pak Jenderal ini sedang menguji ya gitu ya, gimana sih, sesulit apa sih ya. Ternyata beliau pun kesulitan tuh, kakinya turun terus tuh. Ya akhirnya lolos ya dengan susah payah guys ya. Ya gimana nih pendapat dari netizen nih? Pantes aja banyak masyarakat yang juga kewalahan waktu ujian praktek SIM C. Lo tahu nggak? Baru-baru ini terekam momen Jenderal Bintang 2 yang juga kewalahan melewati jalur yang digunakan untuk ujian praktek SIM C. Asli ini sebenarnya juga sering dikritik dan terbukti sang jenderal juga kesulitan. Akhirnya mereka bisa merasakan kesulitan yang selama ini juga dirasakan oleh masyarakat. Iya bener banget. Lu bayangin aja, tutur beberapa netizen nih, jalur seperti ini tuh nggak ada di jalanan sebenarnya. Bahkan kalau lo ujian SIM di Jepang itu simple banget, kacau, beda banget dengan Indo. Pokoknya paham rambu-rambu dan mereka jalan, kemudian bisa lebih stabil dan membawa kendaraan, itu aja udah bisa lolos kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia, lo tahu nggak sih, itu ada yang namanya angka 8. Kemudian ada pembatas-pembatas di samping kanan kirinya yang sempit banget. Itu sulit banget cuy. Apalagi untuk orang yang nggak terlalu mahir bawa motor. Ini wajar banget dong masyarakat mengkritik, bahkan jenderal pun nggak bisa ngelewatin. Nah itu dia, apalagi polisi yang seharusnya memberikan contoh dan teladan, itu pun nggak bisa melewati angka 8 ini. Jadi masyarakat memohon agar SIM C itu dibikin lebih simple, layaknya di Jepang. Gimana menurutmu teman-teman? Ya menarik sekali ya, di dalam kehidupan nyata itu trek seperti angka 8 tuh, dengan kondisi trek yang sangat sempit dan samping-sampingnya itu ada penghalangnya. Kira-kira kalian pernah menemukan nggak di mana itu ya, atau mungkin di tempat kalian ya, di desa atau di kampung mungkin ada ya trek yang membentuk angka 8 seperti itu ya, sehingga kita harus muter gitu ya, muter sekali atau 2 kali kayak gitu. Kayaknya agak sulit ya menemukan seperti itu ya. Nggak tahu dapat inspirasi dari mana ini Pak Polisi ya. Oke lanjut aja lah ya ke pembahasan kita yang tadi ya. Ah ini ada lagi nih. Ini lagi viral guys ya. Lagi viral.
Viral video yang memprihatinkan dua orang anggota polisi lalu lintas, memberhentikan sebuah mobil di tol dalam kota. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, sopir mobil yang diberhentikan terlihat mengambil sesuatu dari dalam kendaraan, memasukkannya ke saku, lalu berjalan menuju petugas. Ia kemudian menyerahkan sesuatu kepada salah satu polisi, tetapi tidak jelas apakah petugas tersebut menerimanya atau tidak. Ya, itu ya. Menurut keterangan Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono, kedua anggota Polantas dari PJR di Telantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil karena masa berlaku nopol yang telah habis. Setelah diperiksa dan diberikan peringatan, sopir sempat mencoba memberikan sesuatu kepada petugas, tetapi polisi menolaknya dengan baik. Iya, dan ini pun memang sudah dibantah ya sama pihak kepolisian bahwa nggak ada lah ya amplop-amplopan segala macam seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini nggak perlu nggak perlu klarifikasi atau seperti apa ya, gimana ya? Ya di sini ada nggak kalian yang belum pernah ketilang kayak gitu ya, atau belum pernah, ya mohon maaf ya. Ini bahaya ya, bisa kita itu kalau ngomongin ini ingin sesuatu yang gamblang tapi ya beresiko di apa ya, dikriminalkan seperti itu ya. Beresiko ditangkap nggak sih ya? Pernah nggak kalian tuh kasih salam tempel gitu Pak polisi supaya nggak ditilang gitu ya? Ya kalau saya pribadi sering guys. Udahlah Pak, nggak usah terlalu ini ya. Kalau kita itu mau berbenah ya, kepolisian mau berbenah itu sebenarnya nggak perlu ya. Kalau ada informasi seperti ini, seperti kayak panik dan buru-buru gimana membantah, nggak ada lah yang kira-kira itu yang apa suap menyuap untuk urusan tilang menilang gitu. Di lapangan tuh banyak ya. Dan kalau saya ngomongin kayak gini nanti dimintain bukti, saya nggak bisa buktiin karena kita kan nggak kemana-mana, nggak bawa kamera guys ya. Ya memang kalau ngomongin pengalaman ada nggak dari kalian yang yang ini yang ngalamin seperti itu ya? Kalau setahu saya pribadi sih yang kayak gitu ya banyak ya. Kita lupa misalnya bawa STNK atau SIM kayak gitu ya, atau kendaraan tuh pajaknya telat gitu, udah lah ya, kasih inilah ya, kasih ongkos lah ya. Dan itu ya memang pasti kan ada lah pembelaannya itu, dikasih nanti enggak lah, bisa aja ada pembelaannya kan, itu kan masuk ke tilang, nitip tilang dan segala macam ya. Kita kan bisa bedain ya mana yang ya, kita tuh nggak goblok-goblok amat juga ya. Ya masa sih tadinya misal 100.000 kita ngomong 50.000 dikasih. Mana ada tilang tawar-tawar kayak gitu ya. Udah, yang penting kita tuh kalau niat memperbaiki, sebenarnya nggak perlu ya mencari kesalahan yang menyebarkan informasi seperti itu ya. Lebih baik nih polisi ini pasang, ini saran ya, Pak Kapolri ya, ini masa nggak beres-beres Pak Kapolri, hal kecil kayak gini ya. Kalian itu kan punya intelijen tuh, nah, intelijennya tapi intelijen khusus buat itu tuh oknum-oknum ya, supaya namanya menjadi bersih kayak gitu ya, meyakinkan gitu di masyarakat ya. Dan intelnya itu pura-pura kayak jadi itu pengendara ya, nah, supaya ditangkap tuh ya kan. Nah dari situ bisa terbongkar kan. Nah daripada capek-capek memidanakan masyarakat yang menyebarkan membuat video itu kan terancam macam-macam ya, seperti itu ya. Ya ini bahaya juga nih konten seperti itu ya. Tapi nggak apalah, demi kebaikan bersama lah, ayo berbenah ya. Yuk lanjut. Oh masih ini ya. Ada yang komen nih. Yang lagi viral guys, check it out. Sebuah dialog di pinggir jalan guys, endingnya seperti apa? Simak sampai habis. Ini video yang tadi ya, di react, Tuh abangnya balik ke mobil ya guys. di reupload ya Bentar sama Pak. Kita akun TikTok ini ya. Ma, keluarin kertasnya ma. Oh iya Pak, ini Pak.
Kapal, ini. Lihat guys, lihat guys. Ini ambil sesuatu. Set. Tinggal satu. Nah. Oh. Beres. Hati-hati ya jalan. Thank you. Lucu banget ya. Yang lebih lucu yang komen nih. Ini kalian lihat ya, kalian ngeliat nih yang sebelah kanan nih. Nggak semua polisi gitu kok. Yang begitu paling cuma 99%. Anjir, kocak. Siapa yang salah, Sukatani atau Polri? Viralkan, semoga direspon Pak Presiden, jangan Kapolri. Iya, Kapolrinya, aduh, polisi udah berapa kali berkasus kayak gitu-gitu aja ya. Gimana nih Pak Kapolri ini? Lanjut, yang kita bahas tadi nih. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet. Ini ternyata cuman nggak sampai 30 detik. Ya, informasi ini kita perlu apa ya? Kan ini sudah beredar luas ya beritanya ya, dan banyak sekali ini konten kreator juga yang bahas ini, tapi ada 1-2 konten yang mengatakan bahwa ini hoax ya. Ini jadi bingung ini ya Mas Dew ya. Oke, tapi di luar itu ya, apakah dengan adanya misalnya peraturan pajak yang mati 2 tahun itu bisa disita pada saat tilang oleh polisi seperti itu ya, apakah kira-kira itu berlaku di lapangan nanti? Kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini bisa jadi enggak guys ya. Nah, tapi celakanya apa? Celakanya ini ya. Takutnya yang tadi kita ceritain ya, yang kita mau kasih amplop ke Pak Polisi itu tarifnya takutnya tambah mahal lagi ya gara-gara ada aturan kayak gini, karena posisi mereka kuat guys ya. Tadinya mungkin 100.000 cukup, mereka ya nggak mau lah pasti segitu ya. Sorry ya Pak ya. Ayo lanjut ya. Ini banyak ya yang pengumuman bagus membahas untuk ini ya. seluruh rakyat Indonesia. Mulai April 2025 aturan tilang berubah. Kendaraan bisa langsung disita. Kapok kan? Kapok kalian. Jadi surat-surat kendaraan yang mati minimal 2 tahun akan langsung disita dan identitas kendaraannya akan dihapus. Kapok kau yang punya motor-motor, mobil-mobil mati. Makanya mulai sekarang ya diurusi, STNK-nya diperpanjang, pajaknya dibayar, BPKB-nya diperpanjang juga sebelum kau kena tilang terus kendaraanmu disita, nggak punya kendaraan mau jalan kaki. Kasihan deh lo. Gimana menurut kalian para mulut netizen, aturan Bapak Polisi ini, aturan pemerintah ini bagus kan? Bagus dong, menurut saya bagus, cemerlang, keren. Pengumuman ya penting aturannya ya. Yuk kita lihat respon masyarakat terhadap aturan tilang yang baru. Surat-surat kendaraan mati bisa disita dan datanya dihapus. Gimana respon para masyarakat netizen? Tindakan berhenti bayar pajak se-Indonesia. Personilmu aja banyak yang pakai kendaraan surat STNK only. Kok aman-aman ini dia aja, Nggak usah bayar pajak sekalian. Nggak boleh. Giliran taat bayar pajak, duitnya malah ditilep. Jadi selama ini kita ngerental nih ceritanya. Beli loh, nyicil tapi. Beli paket duit sendiri, main sita-sita aja. Korupsi duit rakyat tetap hidup enak.
Pak Prabowo, Presidenku Indonesia, saya kecewa jika Bapak diam saja melihat ini. Seharusnya mengesahkan perampasan aset koruptor, malah aset rakyat yang dirampas. Ada benernya juga ini komentar mulut netizen. Masyarakat Indonesia seluruh. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini peraturan dari pemerintah atau peraturan dari perampok? Boleh nggak kalau saya bilang pemerintah itu bangsat? Keras banget. Ini dari akun Waya, wah keren banget ya. Perampasan aset koruptor berubah perampasan aset rakyat. Ini dari komentarnya Ganda Andari ya. Ini. Oke, lanjut aja. Keren nih. Aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia, hey, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja Pak, jangan disita barangnya, kan bukan punya Bapak, itu punya rakyat, hartanya mereka, ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Keren ya, keren ya. Ya, walaupun seperti itu, semurah apapun harga kendaraannya, misalnya motor khususnya ya, buat rakyat-rakyat kecil ya, tetap aja itu hasil jerih payah rakyat ya, nabung ya, ada yang kredit susah payah, jungkir balik ya. Habis itu karena masalah ekonomi jadi telat bayar, malah disita Pak. Aduh, pikirin lagi lah Pak ya, kalau bikin peraturan Pak. Lanjut. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Ini negara bangsat emang. Keren. Oke, lanjut. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin. Terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeli Rubicon ya. Ngeri. STNK mati 2 tahun data. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Biasa banyak yang bilang ini negara para bajingan, dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Bener pakai duit, udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi.
Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang. Ya, rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Oke, keren ini dari akun TikTok provokator kebenaran ya. Panjang lebar dan masuk semua ya. masuk banget. Oke, kalian bisa ikuti di TikTok ya. Oke, lanjut. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Giliran begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau UU perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih, kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari UU perampasan aset dulu, Pak. Ya, Baca, itu guys. ya yang bikin Kalau kecewa kita ya. Kenapa ya RUU perampasan aset itu sulit sekali digolkan ya? Padahal ya tadi ada di video sebelumnya ya kita bahas itu ada RUU TNI cepet banget itu ya. Baru jadi rancangan beberapa bulan, setahun dah jadi undang-undang ya. Ini gimana ya? RUU perampasan aset nih apakah rumit atau seperti apa ya? Atau memang nggak ada keinginan aja untuk menggolkan ya seperti itu ya. Oke, lanjut. Halo guys, kali ini ngobrolin soal tilang, soal kendaraan. Jadi ada aturan baru nih, mulai April tahun 2025. Ada aturan tilang kendaraan yang berubah. Jadi terjadi perubahan signifikan dalam aturan tilang kendaraan di Indonesia ini. Ada beberapa poin yang wajib kita perhatikan dari revisi ini. Yang pertama adalah soal penyitaan kendaraan. Jadi kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil, ini dapat disita secara langsung oleh petugas jika pengendara tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang sah, atau jika STNK telah mati selama 2 tahun tanpa perpanjangan. Nah, bahkan data identitas dari kendaraan ini juga akan dihapus dalam proses ini. Nah, lalu juga soal sistem tilang elektronik. Jadi aturan tilang ini akan berlanjut ya dengan penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ini yang memungkinkan pelanggaran lalu lintas terdeteksi secara otomatis dan pelanggar akan menerima surat tilang melalui pesan singkat setelah terdeteksi oleh sistem. Nah, lalu soal denda dan sanksi. Nah, pengendara yang tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu ini akan dikenakan denda dan sanksi. Dan ini dapat bervariasi tergantung jenis pelanggaran serta wilayah, begitu katanya. Nah, selain itu, pemilik kendaraan yang melanggar aturan dapat menghadapi pemblokiran nomor polisi kendaraan hingga masalah diselesaikan. Berat amat ya. Nah, lalu ada lagi soal STNK. Jadi setiap pemilik kendaraan diwajibkan untuk memperbarui STNK setiap tahun. Nah, kegagalan untuk memperbarui dalam jangka waktu yang ditentukan dapat berakibat pada penyitaan kendaraan. Wow. Nah, perubahan ini bertujuan katanya untuk meningkatkan disiplin berkendara dan menekan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Ya gitu ya. Ya, selama ini kita berteriak-teriak, kita meminta perampasan aset koruptor, tapi yang kita dapatkan adalah perampasan aset rakyat. Salam. Ya, betul sekali ya. Oke guys ya, itu tadi berita tentang
aturan baru ya, yang mungkin sangat ya oke lah demi ketertiban, tapi ada rancangan undang-undang di satu sisi yang lain ya, rancangan undang-undang perampasan aset buat koruptor tuh yang nggak jadi-jadi. Kenapa ya seperti itu? Jadi kalau kita compare ini jadi nggak seimbang gitu ya, yang satu cepet banget, yang satu mana ya dari dulu udah dikumandangkan tapi nggak jadi-jadi seperti itu ya. Dan juga kritik untuk Polri ya soal tilang menilang tadi ya, hal seperti itu sebenarnya sudah hal yang biasa ya. Ya kita rakyat tuh kalau diomongin narasi-narasi pembenaran di medsos, di televisi itu jujur aja muak Pak ya, muak ya kalau kita dikasih narasi-narasi pembenaran ya. Lebih baik lakukan perbaikan ya, lakukan penyelidikan ya, lakukan antisipasi supaya oknum-oknum ini semakin tertib ya. Itu tadi ya, bisa jadi kirim intelijen lah ya untuk ini ya pengawasan ya, supaya enggak ya kan itu tilang diganti elektronik segala macam, ternyata kan enggak ini juga ya, enggak bisa mengurangi hal-hal pelanggaran seperti itu ya, penyimpangan seperti itu ya. Ya gimana solusinya ya, pokoknya dicari terus lah ya, jangan didiemin ya kayak gitu ya. Ini ya jadinya gitu ya, muak ya kita itu ya kalau ada pembenaran ya. Tadi ada video tilang aja langsung dibantah, yang video viral katanya ada warga yang dihentikan, lalu ada yang ngasih sesuatu itu buru-buru ya, klarifikasi dan segala macam ya. Oke lah, tapi hal seperti itu di Indonesia ini itu kan rahasia umum ya, rahasia umum. Jadi sebenarnya nggak perlu lah itu. Yang perlu perbaikan ya kita ya, perbaikan nyata ya. Apakah kita ketemu polisi di jalan tuh lebih ramah, lebih asik gitu ya, lebih sportif ya, seperti itu ya. Kalau untuk tilang menilang itu nggak ada sistem titip-titipan seperti itu ya. Dan gimana solusinya juga para pengendara bisa lebih disiplin ya, itu ya. Kalau terjadi titip-titipan seperti itu ya gitu terus ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Tunggu aja video kita berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.